Halo semua, kembali lagi bersama aku Farhan. Gak kerasa SNBT itu tinggal menghitung hari. Udah sampai mana nih persiapannya? Nah, sebelum SNBT itu banyak banget yang harus dipersiapkan, yaitu persiapan materi, persiapan mental, dan satu lagi persiapan strategi. Strategi juga banyak, ada strategi manajemen waktu, strategi ini, strategi itu. Nah, di video kali ini aku mau bagiin salah satu strategi, yaitu strategi gimana caranya kita jawab soal ketika kita udah buntu. Atau bahasa kasarnya ya nembak jawaban itu gimana lah. Disclaimer, bukan berarti kalian masuk ruangan langsung pakai cara ini, enggak. Cara ini kalian pakai ketika udah buntu, bingung, intinya waktunya udah mepet, udah nggak ada waktu lagi buat ngerjain soal, udah pakai ini. Oke, ingat ya, jangan masuk ruangan langsung ditembak semua soal. Enggak, jangan. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita start the video. Ini cara yang pertama. Ini kalau soal matematika pilihannya itu kayak gini, ini kita nebaknya gimana? Nah, ini ada caranya, menarik nih. Pertama-tama kita lihat bagian bawahnya nih. Bagian bawahnya kita lihat semua. Kita lihat semua. Mana yang paling banyak? Nah, kalau kalian lihat 2x plus 3-nya itu ada 1, ada 2, ada 3 ya. Sedangkan 2x min 3 itu cuma ada 1 sama 2. Berarti dapat disimpulkan ya, yang sedikit itu jangan kita pilih. Kita pilih yang paling banyak. Terus, sekarang kita lihat yang atas. Kita lihat yang atas sekarang. Nah, mana yang paling banyak ya? Kalau kalian lihat 5-nya ini ada 2. 7 juga ada 2. 1 cuma 1. Nah, berarti satunya salah. Gitu. Jawabannya yang mana? Ya udah, kita pilih antara A atau E. Pilih antara dua itu, mau pilih yang mana. Jadi tadinya yang peluangnya itu kita benar itu 1/5 atau 20%. Sekarang ya cuma dua pilihan, A atau E, 50%, 1/2 gitu. Jadi ini memperbesar kemungkinan kita dapat skor gitu. Keren ya. Tapi sekali lagi, ini belum tentu benar ya. Jadi cara-cara kayak gini nih dipakai kan buat mepet-mepet juga. Jadi kalau bisa kalian hitung dulu. Kalau memang udah buntu ya udah pakai cara kayak gini. Tapi ini gak 100% bener. Ini ya cara kebetulan aja lah misalnya kalau bener gitu. Tapi ini salah satu cara buat ngeeliminasi jawaban-jawabannya. Jadi tadinya kita dihadapkan 5 pilihan, sekarang dihadapkan 2 pilihan gitu. Next, di cara kedua, misalkan ini adalah jawaban kalian. Nah, walaupun nanti di komputer, nanti kan dikasih coret-coretan ya sama pengawas. Kalian bisa catat nih jawaban kalian kayak gini nih. Kalian catat jawaban kalian. Nah, nanti kalian analisis nih. Berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya, berapa D-nya gitu. Misalnya nih, kalian udah yakin nih beberapa jawaban kalian. Nah, kalian hitung nih, A-nya berapa? A-nya misalnya sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. A-nya ada 4. Kalau B-nya berapa? B-nya ada 1, B-nya cuma 1 ya. B-nya 1. C-nya berapa? C-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Wah, banyak nih C-nya. C-nya ada 5. Nah, kalau D-nya berapa? D-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 gitu. Nah, D-nya ada 4 ya. E-nya nggak aku tulis ya, ini perumpamaan aja lah, anggap cuma A sampai D gitu kan. Nah, karena di sini yang paling sedikit itu B, maka dari itu kita lengkapin yang lainnya itu pakai B. Jadi kita blok nih B yang lainnya. B B B B B gitu. Ini juga B. Nah, itu salah satu caranya ya. Kalau bisa ya, kalau kalian udah ini dipakai pas terakhir-terakhir. Misal sisa berapa menit atau berapa detik lagi gitu. Nah kan udah nggak sempet tuh lihat soalnya lagi. Nah udah, ngebloknya itu jangan selang-seling. Kalau udah kayak gitu, udah blok lurus aja gitu. Ini dipakai kalau udah mepet ya waktunya ya. Tapi kalau belum mepet ya coba baca dulu dan terus coba eliminasi. Dan cara ini berlaku jika ini kalian udah jawab banyak gitu. Tadi kan ini dari 20 soal dia jawab berapa tadi itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia jawab 15 dari 20. Itu kan lumayan banyak ya. Nah misalnya kalian jawab dikit gitu, nggak nyampe 10 gitu dari 20. Itu pilihan ngebloknya itu antara B atau D. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu jawaban yang paling banyak itu B atau D.
Jadi kalian blok B atau D gitu. Itu berlaku buat jawaban yang masih sedikit ya. Tapi kalau jawaban yang masih banyak, coba kayak gini nih. Coba pakai cara ini. Oke? Nah, ini cara yang ketiga. Ini misalnya soal teks ya. Pertanyaannya apa? Apa hubungan antara kalimat 3 dan 4 dari teks tersebut? Nah, kita bisa baca nih, ini kalimat 3 dan ini kalimat 4 ya. Di kalimat 3 itu bilang otak kita membantu kita dengan banyak hal saat kita tidur. Kalimat 4-nya, contohnya adalah memproses ingatan, mencari ilham kreatif, dan belajar keterampilan baru. Nah, apa hubungan antara kalimat 3 dan 4? Coba kita lihat di ABCDE-nya. Yang A masih masuk akal ya, penegasan. Penegasan ini masih masuk akal. Pemberian ini masih masuk akal. Pertentangan itu nggak masuk akal sama sekali. Kenapa? Otak kita membantu kita dengan banyak hal saat kita tidur. Masa bertentangan dengan contohnya adalah memproses ingatan, ya? Nggak masuk akal ya? Udah, ini nggak mungkin gitu. Jadi jangan sampai kita di soal kayak gini kita jawab nebaknya C gitu. Ngasalnya itu C. Jangan sampai kita ngasalnya itu C. Yang D, sebab otak kita membantu kita dengan banyak hal saat kita tidur. Sebabnya adalah memproses ingatan. Enggak ya? Sebabnya karena otak kita menghasilkan hormon apa gitu. Itu salah satu sebab gitu. Bukan kalimat keempat. Jadi D ini salah. Udah pasti salah. Terus E, akibat. Bener nggak? Otak kita membantu kita dengan banyak hal saat kita tidur. Akibatnya kita dapat memproses ingatan, mencari ilham kreatif. Enggak. Harusnya akibatnya apa? Ya, akibatnya kita jadi lebih pinter kalau otak kita bisa membantu kita dengan banyak hal saat kita tidur. Otak kita membantu kita bertumbuh atau apalah. Itu akibatnya gitu. Jadi ya ini juga salah. Jadi semepet-mepetnya kita itu jangan sampai nih jawab C, D, E gitu. Kita udah ngeeliminasi mereka. Jadi dari tadi jawaban kita itu yang mungkin itu 1/5, 20% jawaban kita yang benar peluangnya. Sekarang dihadapkan cuma 50%, 1/2 antara A atau B gitu. Itu adalah salah satu cara mengeliminasi ya. Nah, jadi jangan sampai tuh kita ngasal, mepet-mepet, jawab C, padahal C nggak mungkin bener gitu. Ngapain kita nebak nggak mungkin bener, ya kan? Oke, itu dia strategi nebak jawaban atau nembak jawaban ya. Ingat sekali lagi, ini dipakai pas mepet, pas buntu, pas udah pusing, udah nggak ada cara lain, udah pasrah, ini dipakai baru. Jangan baru masuk langsung ditebak semuanya, jangan ya. Dan sekali lagi diisi aja semuanya karena UTBK atau SNBT ini nggak ada sistem minus. Jadi ya coba jawab aja, mana tahu bener, kan dapat poin kalau bener. Kalau salah ya nggak ada ruginya juga. Oke, semangat ya buat SNBT 2023. Mungkin sekian aja videoku. Jika kalian masih ada pertanyaan atau mau nanya-nanya soal, boleh banget DM Instagramku di @farrhnn. Dan sekali lagi, like dan share video ini jika kalian suka, dan komen kira-kira aku bikin video apa lagi, dan share ke teman-teman kalian jika kalian ngerasa video ini bermanfaat. Thank you semua yang udah nonton. Aku Farhan, see you in the next video.